Shalom, selamat siang Ibu. Saya mewakili kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang, yaitu jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas pada UD Niaga Global Teach. Nama anggota kelompok saya sendiri, Ana Isabella Beatrix Pinto. Yang kedua, Vicky Roberto Adam, dan yang ketiga, Wilhelmus Aju. Yang pertama, teori singkat. Jurnal khusus akuntansi merujuk pada catatan transaksi keuangan yang disusun berdasarkan kategori tertentu atau keperluan spesifik. Jurnal ini membantu dalam pencatatan dan analisis keuangan perusahaan dengan fokus pada aspek tertentu dari operasi bisnis. Berikut ini adalah beberapa teori singkat yang terkait dengan jurnal khusus akuntansi. Yang pertama, teori relevansi. Jurnal khusus akuntansi dirancang untuk memastikan informasi yang direkam relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan. Transaksi yang dicatat dalam jurnal khusus biasanya terkait dengan aspek tertentu dari kegiatan bisnis, sehingga informasi yang dihasilkan lebih spesifik dan relevan. Yang kedua, teori konservatisme. Jurnal khusus akuntansi dapat mencerminkan prinsip konservatisme dengan menekankan pada pengakuan beban atau kerugian lebih awal daripada pengakuan keuntungan. Misalnya, jurnal penghapusan piutang, ragu-ragu atau penyisian kerugian piutang mencerminkan pendekatan konservasi terhadap penilaian aset. Yang ketiga, teori materialitas. Jurnal khusus akuntansi menggambarkan prinsip materialitas dengan memberikan penekanan pada transaksi atau informasi yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan. Transaksi yang tidak mempengaruhi keputusan ekonomi atau tidak signifikan mungkin tidak dicatat dalam jurnal khusus. Yang keempat, teori kesinambungan entitas. Jurnal khusus membantu dalam menjaga kesinambungan entitas, yaitu asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam waktu yang dapat diprediksi. Dengan mencatat transaksi secara terperinci, jurnal khusus membantu menciptakan rekam jejak yang memfasilitas pemahaman terhadap kelangsungan bisnis. Yang kelima, teori objektivitas. Prinsip objektivitas ditekankan melalui pencatatan transaksi dengan cara yang objektif dan dapat diverifikasi. Jurnal khusus harus mencerminkan fakta-fakta yang dapat diuji dan diakui secara luas. Yang keenam, teori akuntansi berbasis akrual. Jurnal khusus dapat menunjukkan komitmen ke arah teori akuntansi berbasis akrual dengan mencatat pendapatan dan biaya pada saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Jurnal khusus akuntansi dapat mencakup berbagai jenis, seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas, jurnal piutang, dan lain-lain, tergantung pada kebutuhan dan fokus perusahaan. Tujuan mempelajari teori yaitu yang pertama, memahami konsep dasar akuntansi, yang kedua, melatih keterampilan praktis, yang ketiga, memahami prosedur penyusunan laporan keuangan, yang keempat, mendukung pengambilan keputusan, yang kelima, menyediakan dasar untuk audit, yang keenam, meningkatkan akurasi dan keandalan informasi keuangan, yang ketujuh, pemenuhan persyaratan hukum dan pajak. Mempelajari jurnal khusus akuntansi bukan hanya tentang memahami proses mencatat transaksi, tetapi juga tentang memahami konsep-konsep dasar yang melibatkan informasi keuangan sesuatu entitas. Ini penting untuk mendukung keberhasilan dalam berbagai bidang, termasuk keuangan audit dan manajemen bisnis. Profil perusahaan. Alamat kantor: Jalan Raya Nusantara nomor 203, Tropodo Wetan, Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256, Provinsi Jawa Timur.
telepon 031 868 3880, Instagram @niagaglobalteach, Lazada UD Niaga Global Teach. Sejarah singkat perusahaan. UD Niaga Global Teach berlokasi di Jalan Raya Nusantara 203, Tropodo, Waru, Sidoarjo. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan barang, khususnya hand tools, mesin tools, atau alat-alat teknik, alat-alat pertukangan, abrasive grading wheel, perlengkapan safety pekerja, alat pengelasan, cutting tools, dan masineri, dengan komitmen kuat untuk selalu berusaha mensuplai barang-barang teknik dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan, harga bersaing, dan didukung oleh after sales service serta ketersediaan stok. Pembahasan studi kasus. UD Niaga Global Teach adalah perusahaan dagang yang menjual segala macam perabotan alat tukang dan alat-alat mesin. UD Niaga Global Teach menjual di berbagai platform sosial media seperti Instagram, Tokopedia, dan Lazada, dengan menjual produk berkualitas, produk terlengkap, dan harga terbaik. Dengan demikian, UD Niaga Global Teach perlu melakukan jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, untuk membantu mencatat setiap terjadi penerimaan uang tunai dan mencatat setiap pengeluaran uang tunai yang terjadi. Berikut adalah jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas UD Niaga Global Teach periode 31 Desember 2013. Relevansi atau hubungan studi kasus dengan teori. Hubungan studi kasus dan teori ini adalah UD Niaga Global Teach perlu melakukan jurnal pengeluaran kas dan penerimaan kas untuk mengetahui berapa besar pengeluaran yang dilakukan dan berapa besar penerimaan yang didapat dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Dan dari kasus ini dapat dilihat bahwa penerimaan UD Niaga Global Teach lebih besar dari pengeluaran mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa UD Niaga Global Teach mendapatkan laba bukan rugi. Berikut adalah lampiran foto dari UD Niaga Global Teach. Tampak depan toko UD Niaga Global Teach dan dalam toko UD Niaga Global Teach. Kesimpulannya, yang pertama, arus kas bersih. Menentukan arus kas bersih dengan mengurangkan total penerimaan kas dari total pengeluaran kas. Jika hasilnya positif, itu menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan lebih banyak kas daripada yang dikeluarkan, sedangkan hasil negatif menunjukkan sebaliknya. Yang kedua, likuiditas. Mengatur likuiditas perusahaan dengan menganalisis seberapa efisien perusahaan dalam mengelola kasnya. Jika perusahaan memiliki arus kas bersih yang positif, ini dapat dianggap sebagai tanda positif untuk likuiditasnya. Yang ketiga, kecukupan dana. Menilai apakah perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan operasionalnya. Jika arus kas bersih cukup besar, perusahaan mungkin memiliki sumber daya yang mencukupi. Yang keempat, ketepatan pencatatan. Menilai keakuratan dan ketepatan pencatatan dalam jurnal. Kesalahan atau ketidakcocokan antara penerimaan dan pengeluaran kas dapat menjadi tanda adanya masalah dalam proses pencatatan keuangan. Yang keempat, tren finansial. Mengidentifikasi tren dalam penerimaan dan pengeluaran kas dari waktu ke waktu. Ini dapat membantu dan merencanakan strategi keuangan dan mengantisipasi potensi masalah atau peluang di masa depan. Yang kelima, kebijakan keuangan. Melihat apakah perusahaan mengikuti kebijakan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan strateginya. Jika terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan dan pengeluaran kas dengan kebijakan yang telah ditetapkan, mungkin perlu dilakukan penyesuaian. Yang terakhir, referensi atau daftar pustaka.